Itu untuk disidangkannya itu butuh berapa lama sih biasanya? Sebenarnya sih tenggang waktu ya 20 hari itu biasanya si 14 hari kerja itu sudah bisa disidangkan gitu. Kalau berkasnya memang sudah lengkap dan sudah dilimpahkan dan ada pemeriksaan lanjutan di kejaksaan, yuk itu ya biasanya lebih cepat lah seperti itu. Ketika ini akan disidangkan dengan TPPU, tapi di sisi lain ada juga yang prestasinya itu bang, itu apakah jalan beriringan atau bagaimana sih bang kalau dalam hukumnya itu? Jadi sebenarnya ya antara tindak pidana yang terjadi ya atau yang kasus Nikita Mirzani yang sedang berjalan ini dengan gugatan wan prestasi itu dua hal perkara hukum yang berbeda. Makanya nanti dilihat sendiri terkait gugatan itu seperti apa dan putusannya seperti apa. Jadi bisa aja dua-duanya berjalan gitu, bukan berarti dengan proses P21 Nikita Mirzani gugatan wan prestasi itu gugur, itu salah ya seperti itu, karena bagaimanapun Nikita Mirzani dalam pidananya ini kan masih proses, belum ada putusan juga ya dia tahu bersalah atau bebas seperti itu. Tapi bang ini kan juga akhirnya udah sebelum 100 hari ini akhirnya di P21 kan ya bang. Kemarin juga melihat tangannya tidak diborgol gitu bang. Apa itu bentuk keistimewaan kalau secara hukum atau gimana? Ya, mungkin publik menyoroti itu bentuk keistimewaan karena di situ disajikan dua video yang berbeda ya. Mail diborgol, Nikita Mirzani tidak diborgol ya. Tapi pada prinsipnya itu merupakan ranah dan kewenangan penyidik ya. Mau diborgol mau tidak seorang tersangka ya, karena bagaimanapun selain itu bagian dari SOP juga ada pertimbangan lain dari penyidik ya. Kenapa diborgol? Biasanya pertimbangannya takut dalam proses itu dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan gitu, seperti itu. Berarti tidak ada keistimewaan yang bagaimana ya bang? Memang itu mungkin tidak ini dipercaya tidak melakukan kriminal atau tidak kabur gitu juga bisa. Iya, ya, bang? betul, seperti itu. Itu merupakan ranah dan kewenangan penyidik. Jadi itu biasa-biasa saja sih. Kalau untuk TPPU-nya sendiri bang, secara hukum kan memang tidak bisa ya bang untuk dilakukan minta penangguhan penahanan dan segala macam. Itu karena apa sih bang? Mungkin kalau secara dihukum TPPU itu apa karena memang hukumannya berat kah atau bagaimana? Ya sebenarnya dari pasal yang disangkakan ini kan dianggapnya kan pasal berlapis ya, seperti itu. Ada, kalau nggak salah ada Undang-Undang ITE-nya pasal 27B ayat 2 ya, terkait transaksi elektronik yang mengibatkan kerugian bagi orang lain. Juga ada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pemerasan dan TPPU ya, seperti itu. Jadi biasanya diambil mana yang tertinggi gitu, dan juga didukung dengan bukti-bukti yang ada ya. Terkait penangguhan kan semua kembali pada ranah dan kewenangan penyidik juga ya, apa mengabulkan apa tidak ya. Tapi terkait tindak TPPU biasanya agak sulit seperti itu. Mungkin sulitnya itu kenapa mungkin bang? Karena memang ancaman hukumannya kan lebih tinggi ya, sampai 20 tahun penjara seperti itu gitu kan. Dan itulah yang menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk tidak mengabulkan. Juga histori sebelumnya juga kan terkait Nikita Mirzani diundang kalau nggak salah 2 kali panggilan ya dan tidak hadir, dan itu juga yang pertimbangan penyidik karena itu akan menghambat proses juga gitu ya. Itu yang menjadi kekhawatiran kalau menurut saya. Nah yang tadi 20 tahun tidak bisa menanggung penangguhan, berarti memang secara hukumnya itu harus menjalankan tanpa ada penangguhan itu karena mungkin lapornya juga nggak sih bang? Karena ini kan menjadi sorotan banget ya bang, sisi skincare-nya ini kan. Karena Nikita Mirzaninya kah atau bagaimana sih bang? Kalau jika dilepas atau jika bagaimana sih? Ya sebenarnya yang saya ungkapkan tadi terkait seseorang itu bisa ditangguhkan itu ya terkait perkaranya ya. Seperti perkara terkait undang-undang perlindungan anak itu memang agak sulit dan tidak bisa ya TPPU juga. Jadi tindakan pidana khusus yang merupakan ancaman hukumannya itu
apa istilahnya tinggi ya, sampai 20 tahun memang itu agak sulit ya, apalagi ya terkait Nikita ini kan bisa dibilang seperti yang saya ungkapkan tadi historinya, bahwa dia pernah dipanggil 2 kali juga mangkir ya, dan itu juga pertimbangan penyidik karena bagaimanapun penyidik tidak berharap dalam proses itu ada kendala gitu ya. Menjadi sorotan karena ini adalah public figure, bisa juga nggak sih bang? Ya betul ya, jadi dikhawatirkan juga publik menyikapi bersikap lain, jadi ada pemikiran lain bahwa Nikita Mirzani diperlakukan istimewa. Iya, kayak tangan tidak diborgol juga ya, gitu kan ya bang? Itu juga kan udah menimbulkan sorotan publik itu, tapi biarlah publik yang menilai kan. Kalau di kejaksaannya sendiri bang, ketika dia harus menggunakan rompi tahanan dan tangan diborgol, itu udah kewenangan penyidik atau udah kewenangan kejaksaan sih bang? Itu udah kewenangan kejaksaan, itu udah beda ranah lagi ya. Jadi kalau kejaksaan ya memang protap prosedur SOP-nya harus diborgol dan menggunakan rompi, ya itu harus dilakukan seperti itu. Berarti saat kan dibawa ke Polda enggak ya bang? Tapi ketika dari kejaksaan mau dibawa ke rutan bambu, itu baru menggunakan ya bang? Iya, ya bisa saja. Kejaksaan pun istilahnya tidak memborgol kan. Itu saya bilang nggak, itu kewenangan pihak kejaksaan juga, pihak JPU juga untuk melakukan itu. Apalagi kan jadi sorotan, terus polisi juga ditanyakan kan penyidiknya apa ada keistimewaan gitu, tapi polisi hanya menjawab, nah ya nanti kita evaluasi. Itu juga ada kesalahan atau keistimewaan juga nggak sih bang? Apa? Ya memang kan itu saya bilang itu kewenangan dan ranahnya penyidik, tapi pada umumnya seorang tersangka itu kan memang diborgol gitu. Iya. Nah tiba-tiba melihat Nikita Mirzani disorot oleh media dan tidak diborgol, sementara Mail dibogor, dan itu menimbulkan polemik dan menjadi sorotan bahwa Nikita Mirzani mendapatkan keistimewaan dari penyidik. Ya, itu juga memang harus dievaluasi oleh polisi ya. Jadi walaupun itu kewenangan, jadi harus menjalankan lazimnya SOP seperti apa gitu kan, seperti itu. Nah nih bang, berarti ditegaskan lagi secara hukumnya memang yang One Prestasi tetap berjalan dan yang TPPU tetap berjalan ya bang? Seharusnya demikian, karena itu dua perkara hukum yang berbeda ya. One Prestasi dan gugatan juga ada di Pengadilan Perdata, dan terkait kasus pidananya berjalan dengan sendiri. Nah ini kan Nikita Mirzaninya di penjara bang. Ketika nanti One Prestasi ini disidangkan dan diperlukan Nikita Mirzani datang, boleh dihadirkan bang dalam posisi masih menjadi tahanan? Oh boleh, dan boleh, tidak itu tidak menjadi kendala ya. Ya kita juga tidak menutup kemungkinan kan. Begitu pada saat proses persidangan pidananya, perdata juga berjalan dan perdatanya istilahnya dikabulkan dan pidana juga kan tidak terbukti gitu, bisa aja bebas kan gitu kan. Itulah gitu loh, karena bagaimanapun kan pihak Nikita Mirzani ini banyak mengumbar tunggu di pengadilan. Kita tidak tahu kan, siapa tahu dia memiliki kartu as, karena menurut saya dalam konteks kasus Nikita Mirzani ini ada benang kusut yang belum teruraikan gitu loh dengan baik seperti itu. Nah tadi abang bilang jika yang pidananya ditolak maka perdata dikabulkan gitu bang. Kalau sebaliknya pun sama bang, jika pidana yang dikabulkan berarti perdata Nikita Mirzani tidak bisa untuk menggugat itu ya bang, yang 4M dan 100 miliar itu ya bang? Tidak seperti itu gitu, walaupun pidananya tetap berjalan, kita tidak tahu nih putusan perdatanya, teka batas bisa saja dikabulkan gitu loh, karena ini kan dua proses hukum yang berbeda ya enggak, atau bisa saja ditolak dua-duanya kan, ada atau di istilahnya maksudnya bukan ditolak dua-duanya, bisa saja perdatanya ditolak, buat prasanya ditolak, dan pidananya juga terbukti kayak begitu kan, atau bisa kedua-duanya. Itu kan kita masih proses di seperti apa, karena kita tidak tahu kan dari kubu Nikita Mirzani juga mempersiapkan apa gitu loh. Semuanya belum final, semuanya masih proses ya. Jadi bukan berarti seseorang menjadi tersangka itu sudah pasti bersalah gitu, atau bisa jadi terpidana, itu belum tentu. Berarti masih harus diperiksa. Oh iya, seperti itu, semua proses berakhir di peradilan. Jadi peradilan pun tahap pertama bisa saja dia melakukan banding sampai kasasi. Jadi prosesnya masih panjang.
Nah emang nih kita untuk ini ditahannya emang di Pondok Bambu aja bang, walaupun 20 hari doang mungkin awalnya. Iya, jadi Pondok Bambu itu salah satu ya rumah tahanan perempuan untuk menitipkan ya. Jadi kejaksaan menitipkan Nikita Mirzani di Pondok Bambu seperti itu. Berarti selama proses persidangan Selama di sana proses ya. Jadi selama proses itu Nikita Mirzani akan dititipkan di rutan Pondok Bambu ya seperti itu. Kecuali dia sudah benar-benar ya bang? Diputus ya. diputus, maka pindah di lapas. Oke.